من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Saya mau bertanya Ustaz, kalau ada seumpama keluarga yang meninggal tapi dia tidak paham sunnah, Coba suaranya diangkat sedikit. kalau ada keluarga kita yang meninggal masih awam, dia apakah kita tidak mengapa kita mengurus jenazahnya terus mensolatkan sampai di pekuburan? Bagaimana hukumnya itu? Kalau kita tahu dia banyak melakukan kesyirikan yang bertentangan dengan ini syariat-syariat Islam, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah kita bisa mengurus jenazahnya? Naam, jazakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di antara umat Islam itu ada hak-hak yang dijaga dan dipelihara. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyak hal dari hak-hak sesama umat Islam. Bahkan kadang beliau terangkan di tempat-tempat penting tentang hak-hak tersebut. Misalnya di Hajjatul Wada telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada umat Islam yang hadir, ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ketahuilah bahwa darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian, sebagaimana terhormatnya. Haram artinya terhormat, nggak boleh dilanggar, jangan dilakukan kezaliman terhadapnya, sebagaimana terhormatnya negeri kalian itu negeri yang dilaksanakan ibadah haji pada bulan ini, bulan Dzulhijjah, dan hari itu, dan itu adalah hari dari hari-hari pelaksanaan ibadah haji. Dan ada riwayat di tanggal 9, tanggal 10, dan semuanya adalah hari-hari besar. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatana wa akala dhabihana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana falahu ma alaina, falahu ma lana wa alaihi ma alaina. Barang siapa yang sholat dengan sholat kita umat Islam, dia menghadap ke kiblat kita, sama-sama menghadap kiblat, dan juga makan dari sembelihan kita, maka untuknya dari hak apa yang merupakan hak umat Islam, sebagaimana atasnya kewajiban seperti kewajiban umat Islam. Dan dari hak-hak tersebut adalah seorang muslim apabila dia meninggal, maka wajib untuk diselenggarakan jenazahnya. Jadi haknya di situ bukan cuma untuk disunnahkan menyelenggarakan jenazah, tapi diwajibkan.
Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan ahli fikih tentang makna kewajiban. Tapi yang populer itu adalah fardu kifayah. Apabila sudah ditegakkan oleh sebagian manusia, maka gugur atas sebagian yang lain dari umat Islam. Karena itu kalau dia meninggal dari umat Islam, sepanjang dia muslim, maka harus ada yang menyelenggarakan jenazahnya dari umat Islam. Itu dari kewajiban kita sebagai sesama muslim. Iya. Apakah dia seorang awam, seorang yang belajar, bahkan dari orang-orang yang kadang jatuh di dalam kesalahan, kekeliruan, namanya hukum memakamkannya, menyelenggarakan jenazahnya, itu adalah fardu kifayah, tetap berjalan. Iya. Maka itu makna umum ya yang harusnya dihidupkan oleh seorang muslim dan muslimah. Sebab seorang muslim itu apalagi dia belajar sunnah, itu orang yang berberkah di tengah masyarakat. Sebagaimana pesan atau perintah Allah atau nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, itu diabadikan dalam Al-Quran agar supaya kita ikuti. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah telah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Hadits Jabir di Sahih Muslim. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu adalah seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Karena itu orang-orang yang belajar itu harusnya lebih dikenal dengan pengaruh dari ilmu yang dia pelajari. Itu mempengaruhi dalam akhlaknya, dalam pembawaannya. Ketika dia mengenal sunnah, maka menjadi semakin berberkah untuk orang-orang, menjadi pintu kebaikan, menutup dari pintu kejelekan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam.